Presiden Prabowo umumkan susunan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Kucing kesayangan Prabowo, Bobby, jadi bintang baru Istana Negara. Liverpool kembali ke puncak klasemen usai kalahkan Chelsea 2-1. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan 48 nama menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Tidak hanya muka baru, sejumlah tokoh penting pada era Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut bantu mengisi dalam kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029 dalam sebuah acara di Istana Merdeka Minggu malam. Presiden Prabowo berharap tim ini mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Selamat malam saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan. Menko Hukum dan HAM merupakan kementerian baru yang dipecah dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yusril Iza Mahendra, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 20 Oktober. Jabatan ini merupakan bagian dari nomenklatur baru di pemerintahan Prabowo Gibran, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi di bidang hukum, hak asasi manusia, serta isu imigrasi dan pemasyarakatan. Yusril dianggap sebagai sosok tepat dengan latar belakang hukum yang kuat. Sebelumnya, Yusril telah memainkan peran penting dalam tim kampanye Prabowo Gibran sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional. Selain itu, Yusril memimpin tim hukum Prabowo Gibran dalam perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Yusril juga pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada era Presiden Megawati Soekarno Putri serta Menteri Sekretaris Negara di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pengalaman ini menjadi bekal penting bagi Yusril dalam mengemban tugas barunya. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Presiden Prabowo mengangkat Mayor TNI Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet, yang sebelumnya Teddy merupakan ajudan Prabowo di Kementerian Pertahanan yang juga lulusan terbaik US Army Ranger School. Teddy Indrawijaya, Mayor TNI Teddy Indrawijaya resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Teddy sebelumnya dikenal sebagai ajudan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Lulusan Akademi Militer 2011 ini mengukir banyak prestasi sepanjang karir militernya. Ia berhasil lulus dengan predikat internasional Honor Graduate dari US Army Ranger School,
mengalahkan 185 peserta lainnya, termasuk perwira AS dan internasional. Teddy juga merupakan prajurit dari Korps Baret Merah Kopassus yang telah menyelesaikan banyak tes fisik, navigasi darat, serta ujian kepemimpinan di Ranger School, salah satu program pelatihan militer elit di dunia. Teddy Indra Sebelum diangkat sebagai Wijaya, ajudan Prabowo pada Sekretaris tahun Kabinet. 2020, Teddy sempat bertugas di Satuan Paspamres. Kini dengan pengalamannya yang luas, ia dipercaya mengemban peran baru sebagai Sekretaris Kabinet. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Anggota DPR RI fraksi PAN Sigit Purnomo berharap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat merealisasikan janji kampanyenya. Salah satu janji kampanyenya adalah program-program kerakyatan. Sigit mengapresiasi program 8 misi atau Astacita dari Prabowo Gibran, seperti membangun Indonesia dari desa dan juga program swasembada pangan dan energi. Ia menilai program yang dibangun melibatkan seluruh sektor sehingga dapat dirasakan semua lapisan masyarakat. Sigit mengungkapkan dalam pidato kenegaraan perdana di Kompleks Parlemen Senayan Minggu 20 Oktober 2024, Prabowo menyampaikan 2 kunci kesuksesan Indonesia memiliki yakni stabilitas ekonomi dan stabilitas pangan. Sebagai anggota legislator yang mengawasi eksekutif, Sigit menaruh harap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Tentu bukan harapan saya, bukan harapan kita yang ada di ruangan ini, tetapi harapan seluruh anak bangsa yang kemudian ke depan insya Allah paling tidak bisa merasa keterlibatan secara langsung melalui salah satu program Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, yaitu membangun Indonesia dari desa. Nah, inilah ada semangat yang baru, ada optimisme yang baru, masyarakat Wong Cili yang berada di pelosok-pelosok negeri yang kemudian insya Allah ke depan bisa menjadi bagian, ya paling tidak punya peran dalam rangka membangun negeri ini melalui desa. Nah, tokoh-tokoh informal, insya Allah para petani kita, mungkin desa-desa yang ada di wilayah pesisir, para nelayan misalnya, saya kira insya Allah ke depan akan sangat baik. Dari Jakarta, Shanas, Galuh, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya sebagai Kepala Negara usai pelantikan di Komplek Parlemen Senayan Minggu 20 Oktober 2024. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa kekuasaan yang dijalankan pemerintah merupakan amanah dari rakyat. Dengan penuh semangat, Presiden Prabowo mengingatkan kepada seluruh pejabat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurutnya, para pemimpin hanya menjalankan kekuasaan atas izin rakyat. Presiden juga menekankan bahwa setiap pemimpin di berbagai tingkatan harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, kerabat, atau pemimpin-pemimpin lainnya. Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa yang rakyatnya juga merdeka. Hal ini menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa rakyat harus terbebas dari berbagai bentuk ketakutan, kemiskinan, kelaparan, kebodohan, penindasan, dan penderitaan. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Presiden Prabowo Subianto menjamu para tamu negara di Istana Negara Minggu 20 Oktober 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya dan berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral demi kemakmuran bersama. Your presence here not only is a great honor for me, Presiden Prabowo Subianto menggelar jamuan makan malam di Istana Negara, Jakarta, Minggu 20 Oktober. Ini merupakan momen perdana Prabowo menjamu tamu negara sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Acara ini dihadiri oleh sekitar 20 perwakilan negara, termasuk Sultan Brunei Darussalam, Perdana Menteri Singapura, dan Presiden Filipina. Di hadapan pimpinan dan perwakilan negara sahabat, Prabowo mengaku merasa terhormat atas kehadiran mereka dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama rakyat Indonesia dan dirinya. so once again, please accept on the behalf of the Indonesian people and on my own behalf, once again the greatest appreciation, the greatest thanks, and my highest assurance that we hold the relationship between Indonesia and all the countries represented here in highest degree of regard. Dalam jamuan makan malam, Prabowo juga berjanji akan berupaya melanjutkan hubungan antar negara yang telah terjalin sejauh ini. Ia katakan, Indonesia ingin menjadi tetangga dan mitra terbaik untuk kerjasama demi kebaikan bersama serta perdamaian bersama. We would like to continue this relationship and this friendship. Indonesia would like to be the best of neighbors, the best of partners, to work together for the common good, common peace, common prosperity. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ia bersama menteri lainnya dilantik di Istana Negara. Cak Imin resmi dilantik dalam Kabinet Merah Putih. Dia berada di antara para menteri lainnya yang diambil sumpah jabatan. Cak Imin sebelumnya adalah cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024, yang juga jadi rival Prabowo di Pilpres kemarin. Kini usai konsultasi pemilu 2024, Presiden Prabowo Subianto memilih Cak Imin sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, mencuri perhatian publik saat resmi menjadi penghuni baru Istana Negara. Kucing rescue ini tak hanya menemani Prabowo menjalankan tugas sebagai Presiden RI, tetapi juga menjadi bintang di media sosial dengan ribuan penggemar. Bobby Kertanegara, kucing peliharaan Presiden Prabowo Subianto, kini resmi menjadi penghuni Istana Negara. Kehadiran Bobby menjadi sorotan setelah unggahan di media sosial memperlihatkan Prabowo bermain dengan kucing kesayangannya di tengah kesibukan tugas sebagai kepala negara. Bobby, kucing rescue yang sudah bersama Prabowo sejak 2016, tampak menikmati momen hangat dengan Prabowo. Unggahan tersebut langsung viral, disukai puluhan ribu orang dan menarik perhatian banyak cat lovers yang sudah mengikuti akun Instagram Bobby. Pembisnis Anindya Bakri juga membagikan momen kebersamaan Bobby di istana, memperkuat popularitas si kucing yang kini memiliki lebih dari 480.000 pengikut di media sosial. Mantan Menko Marinvest Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan ini merupakan bagian dari pengangkatan 53 pejabat pemerintahan baru. Mantan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan ini berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024, bersamaan dengan pelantikan 53 pejabat lainnya. Luhut terlihat mengenakan setelan jas lengkap dengan peci berada di barisan depan bersama para menteri lainnya. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memimpin upacara sumpah jabatan, menegaskan komitmen kabinet baru yang akan segera bekerja. Pelantikan ini turut dihadiri para pimpinan MPR dan DPR, menandai formasi lengkap pemerintahan baru. Luhut dengan peran barunya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional diharapkan memainkan peran penting
dalam mengarahkan kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau lebih dikenal sebagai Dito Aryo Tejo kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dito Aryo Tejo kembali ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto. Usai penunjukan, Dito mengungkapkan pesan dari Presiden Prabowo yang menekankan target peningkatan peringkat Indonesia di ajang Olimpiade dan Paralimpiade. Presiden Prabowo yang baru-baru ini menyaksikan langsung Olimpiade Paris dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai olahraga. Menurut Dito, semangat Presiden Prabowo akan mendorong Kemenpora untuk bergerak lebih cepat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Kemenpora juga akan memiliki tugas tambahan sebagai alat diplomasi bangsa. Olahraga akan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kebanggaan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Kedepannya, Kemenpora akan memiliki tupoksi tambahan dalam hal diplomasi melalui olahraga, baik untuk generasi muda, pemuda, maupun olahraga secara umum. Dito menegaskan bahwa ini akan menjadi salah satu prioritas dan komitmen utama dari Kabinet Merah Putih dalam upaya memajukan dunia olahraga dan kepemudaan Indonesia. Dari Bapak Presiden Pak Prabowo, targetnya masih sama, apalagi beliau tempo hari sempat hadir langsung di Paris menyaksikan Olimpik, dan beliau merasakan sekali atmosfernya dan memiliki semangat yang dimana ingin Indonesia naik peringkat di Olimpiade maupun Paralimpiade. Dan yang pastinya beliau kan kita ketahui itu gila olahraga juga, jadi semangatnya pasti akan makin ngegas. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.